Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang perempuan asal Indonesia merantau ke Taiwan demi membantu keluarganya. Tapi tak disangka, dia justru jadi milik 3 pria sekaligus hingga akhirnya hamil dan ditinggal tanpa tanggung jawab oleh ketiganya, semuanya pria Bangladesh. Ini bukan kisah fiksi. Ini adalah kenyataan pahit dari balik gemerlap dunia malam yang menipu. Selamat datang di Vega Story. Di sini kami mengangkat kisah nyata para pahlawan devisa yang terjebak di jalan gelap. Semoga cerita ini bukan hanya membuka mata, tapi juga menyentuh hati kita semua. Kalau kamu pernah dengar kisah serupa, tulis di komentar. Namanya Yanti, gadis asal Cirebon, anak sulung dari 5 bersaudara. Ayahnya sakit-sakitan dan ibunya hanya penjual gorengan di pasar pagi. Sejak SMA, Yanti sudah terbiasa menahan lapar demi adik-adiknya bisa sekolah. Mimpinya sederhana, bisa memperbaiki atap rumah, beli motor untuk ibunya, dan menyekolahkan adik bungsunya. Suatu hari, seorang tetangga datang membawa brosur agen penyalur kerja ke Taiwan. Katanya, gaji 10 juta per bulan, kerja bersih di pabrik, dan dijamin berangkat cepat. Yanti langsung tergiur. Ia tak ingin menunggu lebih lama melihat ibunya meneteskan air mata tiap malam. Tanpa pikir panjang, Yanti ikut program TKW. Semua biaya ditanggung, asalkan dia mau menandatangani kontrak potong gaji 6 bulan. Yang penting sampai sana dulu, pikirnya. Dengan restu orang tua, air mata, dan segunung harapan, Yanti akhirnya terbang ke Taiwan, tanpa tahu bahwa nasibnya justru baru saja memasuki gelapnya jalan panjang. Sampai di Taiwan, harapan Yanti langsung runtuh. Bukannya dibawa ke pabrik, ia malah ditempatkan di sebuah rumah kecil di Taipei dan dikenalkan dengan seorang pria bertubuh besar. "Ini majikanmu," kata sang agen. Tapi Yanti curiga. Tak ada seragam, tak ada kontrak. Hari pertama, Yanti hanya disuruh bersih-bersih rumah. Tapi malamnya, semuanya berubah. Majikan itu mengajaknya makan malam di luar. Tapi usai makan, Yanti dibawa ke sebuah ruangan gelap di sebuah ruko, lalu ditinggalkan bersama 2 wanita Indonesia lain. Salah satunya membisikkan, "Kita dijual, Yan. Kita kerja di tempat karaoke khusus pelanggan pria." Yanti menangis, tapi tak bisa kabur. Paspor dipegang agen. Kalau menolak, dia diancam akan dikembalikan ke Indonesia dalam kondisi bermasalah. Hari-hari pun berubah menjadi malam-malam panjang di tempat karaoke. Yanti dipaksa melayani tamu pria. Kadang hanya duduk dan minum. Tapi seringkali lebih dari itu. Untuk bertahan, ia harus pura-pura tersenyum walau hatinya hancur. Di sanalah Yanti mengenal Rafiq, pria Bangladesh bertubuh kecil yang kerap datang ke karaoke itu. Awalnya hanya pelanggan, tapi lama-lama jadi pacar Yanti. Rafiq memberi uang, belanja kebutuhan, bahkan menyewa apartemen kecil untuk mereka berdua. Yanti merasa diselamatkan. Namun tak lama, Rafiq pergi tanpa kabar. Yanti sedih, hingga datang Sajat, pria Bangladesh lain, juga pelanggan tetap. Sajat lebih sopan, perhatian, dan sering memijat bahu Yanti saat lelah. "Kamu seperti istri, bukan pelayan," katanya suatu malam. Yanti pun jatuh hati lagi. Namun kisah itu tak bertahan lama. Saat tahu Yanti hamil, Sajat menghilang. Yanti tertekan. Tapi karena tuntutan hidup, ia tetap bekerja hingga mengenal pria ketiga Imran yang katanya siap bertanggung jawab. Yanti mulai tenang. Imran bahkan mengajak menikah secara agama. Tapi saat kehamilannya memasuki bulan keempat, Imran pun menghilang, sama seperti 2 sebelumnya. Kini Yanti tak tahu siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Malam itu, Yanti termenung di depan jendela apartemen kecilnya. Tubuhnya mulai berat, perutnya semakin membesar. Tapi pikirannya makin kosong. Di tangan, ia menggenggam foto hasil USG. Anak ini tak minta dilahirkan dari jalan yang gelap.
Gumamnya lirih, air matanya menetes perlahan. Ia sudah tak bisa lagi bekerja. Klub malam pun mulai menolaknya. Tanpa pemasukan, apartemen pun akan habis masa sewanya. Yanti mencoba menghubungi agen lama, ditolak. Ia mencoba sahabat sesama TKW, semuanya menjauh, takut ikut terseret masalah. Tak ada lagi yang bisa diandalkan, tak ada lagi tempat pulang. Di dalam perutnya, ada kehidupan yang menunggu. Tapi di luar sana, dunia terus menolaknya. Dalam keputusasaan, Yanti nekat datang ke kamar dagang Indonesia di Taipei. Ia menangis di lobi, menceritakan semuanya. Beruntung ada staf perempuan yang dengan empati mendengarkan kisahnya. Ada program perlindungan untuk TKW korban eksploitasi. Tapi kamu harus kuat, Yan. Proses hukum ini panjang, katanya lembut. Yanti setuju. Ia akhirnya masuk ke shelter dan mulai mendapatkan pendampingan hukum dan medis. Satu persatu ia menceritakan kisahnya, walau malu dan hancur. Di shelter, ia mulai mengenal agama kembali. Bertemu dengan ustazah relawan yang rutin datang setiap Jumat. Dari sana, Yanti mulai belajar sholat lagi, mengaji, dan menata hati. Ia mulai menuliskan surat untuk anaknya kelak. Dalam surat itu, ia menuliskan semua luka dan harapannya. Saat bayinya lahir, seorang perempuan mungil, Yanti menangis sejadi-jadinya. Maafkan ibu, nak, tapi mulai hari ini kita akan bangkit. Dengan bantuan dari pemerintah Indonesia dan NGO lokal, Yanti akhirnya bisa pulang ke tanah air, membawa anaknya dan sedikit tabungan dari sisa pekerjaannya. Di desa, awalnya ia dicibir, tapi lama-lama orang-orang mulai menghormatinya karena keberaniannya. Ia membuka warung kecil dengan sisa uang bantuan dan mulai hidup mandiri. Di balik kesederhanaannya, Yanti menyimpan ketegaran yang tak semua orang bisa pahami. Kini Yanti hidup sederhana, namun penuh ketenangan. Putrinya tumbuh sehat, dan Yanti menjadi inspirasi bagi banyak ibu muda di desanya. Ia sering diundang untuk berbagi kisah di pengajian ibu-ibu dan remaja putri. Jangan pernah ambil jalan pintas hanya karena ingin cepat kaya. Ucapnya tegas di hadapan para gadis muda yang hendak berangkat ke luar negeri. Yanti sadar, ia tak bisa mengubah masa lalu, tapi ia bisa menyelamatkan masa depan, terutama anaknya. Karena tak semua luka bisa terlihat, tapi dari cerita, kita bisa belajar. Ini bukan hanya kisah Yanti, ini kenyataan yang dialami banyak TKW kita. Cerita Yanti adalah satu dari ribuan potret buram nasib perempuan Indonesia yang menjadi TKW di luar negeri tanpa perlindungan yang cukup. Dalam kemiskinan, mereka memilih merantau demi keluarga, tapi seringkali justru terperangkap dalam lingkaran kekerasan, eksploitasi, bahkan dijadikan objek oleh pria-pria asing yang tak punya tanggung jawab moral. Yanti menjadi simbol betapa rapuhnya perlindungan terhadap perempuan migran, agen yang menipu, majikan yang memperdagangkan, dan sistem yang lambat. Semuanya membuat para TKW jadi korban berlapis. Namun, dari kisah ini kita belajar bahwa keberanian untuk melapor, mencari bantuan dan bangkit itu bukan kelemahan, itu kekuatan sejati. Yanti bisa saja menyerah, tapi ia memilih bertahan demi anak yang tak berdosa. Ia memilih membuka lembaran baru walau dengan rasa malu, dengan air mata dan luka yang mendalam. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran untuk keluarga, calon TKW dan pemerintah. Bahwa setiap TKW bukan hanya pekerja, tapi manusia. Mereka butuh perlindungan, bukan pengabaian. Jangan biarkan lebih banyak Yanti-Yanti lainnya terjebak dalam gelapnya dunia yang tak mereka pilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, bantu sebarkan agar jadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Vega Story untuk terus mendengar kisah-kisah nyata yang menggugah jiwa. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, bukan hanya uang yang penting, tapi juga keselamatan, harga diri, dan masa depan seseorang.